Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang subuh yang dirahmati Allah, untuk mengisi tausiah subuh kita pada subuh hari ini, sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak dan Hari Anisti. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surat Al-Hasyr ayat 18. Pertama-tama marilah kita selalu memuji Allah, karena dengan memujinya hati kita jadi dapat bahagia. Karena orang-orang yang memuji dan bersyukur kepada Allah, disitulah letak kebahagiaan dalam dirinya. Karena apa? Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita rasakan begitu bahagianya diri kita dalam menerima nikmat tersebut. Selanjutnya selawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliau telah melakukan pengorbanan jiwa, raga, harta dan sebagainya demi umatnya yang dia cintai, agar mendapat kemenangan di hari akhirat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Hasyr yang kami bacakan tadi, artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini Allah menegaskan atau mengingatkan kepada kita agar kita dapat memperhatikan apa yang telah kita lakukan untuk hari kita esok, untuk hari kita, hari akhirat kita. Dalam ayat ini juga Allah mengingatkan kita untuk bertakwa, dan itu berjumlah 2 kali. Di awal dari peringatan untuk memperhatikan diri kita tadi, dan di akhirnya juga ditutup dengan bertakwa. Artinya apa? Apa yang kita buat ini diingatkan Allah, bertakwalah kepada Allah. Itu sebenarnya yang kita persiapkan itu adalah ketakwaan kita, selalu meningkatkan ketakwaan kita. Takwa itu dapat berarti meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan segala apa yang disuruh oleh Allah. Dalam keseharian kita ada 24 jam. Apabila dalam keseharian kita itu kita penuhi dengan waktu tersebut, kita penuhi dengan
kegiatan-kegiatan untuk beramal ibadah kepada Allah. Karena amal ibadah ini itu artinya luas, tidak hanya sholat dan berzikir. Segala perbuatan baik yang kita niatkan karena Allah itu sudah ibadah. Apabila semuanya kita lakukan, maka perbuatan yang dilarang Allah sudah tidak mungkin lagi kita lakukan. Karena semua sudah kita penuhi dengan segala ibadah. Maka untuk itu dalam keseharian kita selalu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan dan beramal ibadah tersebut, beramal soleh. Hari-hari kita penuhi dengan kegiatan-kegiatan amal soleh, artinya dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai kebaikan yang diniatkan karena Allah. Dalam topik kita hari ini sebenarnya adalah untuk bagaimana memperbaiki diri, di mana momen akhir tahun ini dapat kita jadikan sebagai titik tolak bagi kita untuk memperbaiki diri dan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita hanya mengambil momennya saja, karena setiap hari perubahan waktu itu sebenarnya juga kita harus memperbaiki diri. Tetapi untuk yang lebih luas, ya tahun ini kita jadikan sebagai titik tolak bagi diri kita untuk tetap memperbaiki diri kehidupannya. Kita niatkan bahwa kita akan meningkatkan ketakwaan kita di tahun 2024 misalnya, atau mungkin esok hari langsung kita lakukan. Ketika niat itu kita tanamkan, maka Allah akan menolong kita untuk mewujudkannya kita tersebut. Tetapi kalau kita tidak berniat, maka tidak akan ada yang akan ditolong Allah. Karena dari diri kita sendiri tidak ada usaha, meskipun itu niat termasuk usaha. Maka jika kita mendekat kepada Allah dengan sejengkal, maka Allah akan mendekat kepada kita sehasta. Jika kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, maka Allah mendekat kepada kita dengan berlari. Begitu Allah mencintai hamba-Nya. Nah, bagaimana kita memperbaiki diri ini sebenarnya untuk yang lebih baiknya? Otomatis yang perlu kita perbaiki adalah akhlak kita. Karena apa? Suri tauladan kita adalah Nabi besar Muhammad SAW, di mana kehadiran Nabi besar baginda Rasulullah tersebut adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Akhlak dalam bahasa kitanya ya etika. Orang sekarang menyebutnya dengan etika. Etika kita. Kalau akhlak lebih luas lagi daripada etika tersebut. Bagaimana kita berakhlak mulia? Apakah itu akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, akhlak kepada lingkungan? Semuanya ada diatur oleh Allah melalui kitab Allah. Dalam perbaikan akhlak ini tidak ada yang dapat memaksa diri kita. Kita lakukan dengan segalanya dengan ikhlas. Ikhlas karena Allah kita memperbaiki diri kita. Ketika kita ikhlas memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak kita, disitulah Allah akan tolong kita. Karena orang yang berniat memperbaiki diri ini, pertolongan Allah langsung datang. Allah atur segalanya agar kita berhasil memperbaiki diri kita atau memperbaiki akhlak kita tersebut. Karena apa? Adanya niat yang kita tanam tadi. Tetapi tetap berusaha kita lakukan, ada wujud usaha yang kita lakukan dalam memperbaiki akhlak tersebut. Karena Allah tetap meminta usaha dari kita. Sebenarnya bagi Allah tanpa usaha bisa merubah kita menjadi semuanya menjadi orang yang beriman, semuanya menjadi orang yang bertakwa. Tidak ada susahnya bagi Allah menciptakan makhluk semuanya yang bertakwa. Tapi harus ada usaha dari kita. Musa saja ketika dia terdesak di Laut Merah, tetap Allah suruh dia berusaha, walaupun hanya sekedar memukulkan tongkat ke laut. Allah bisa saja membelah laut itu tanpa Musa memukulkan tongkat. Bagi Allah mudah. Kok hanya dengan memukul tongkat, apa hubungannya dengan terbelahnya laut? Tapi disitulah Allah minta ada usaha Musa yang dilakukan.
Sebenarnya kita Allah minta usaha kita. Apa yang kita usahakan? Nah, dalam memperbaiki akhlak ini, tolak ukur kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengalahkan diri kita yang kemarin? Cukup hanya dengan mengalahkan diri kita yang kemarin saja. Kita tidak melihat amalan orang, karena kita tidak tahu amalan orang lain. Kita hanya tahu apa yang kita lakukan hari kemarin. Kita kalahkan diri kita yang kemarin. Kita ambil piala, yaitu piala kemenangan, karena kita berhasil mengalahkan diri kita yang kemarin. Hanya itu saja, maka peningkatan ibadah kita akan selalu terjadi. Dan juga jika itu tidak kita lakukan, maka kita akan tergolong kepada orang-orang yang rugi. Karena di dalam surat Al-Asri Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Berarti kalau kita merasa diri manusia, kita berada dalam kerugian. Tetapi ada dikecualikan Allah, yaitu kecuali orang-orang yang beriman, orang yang beramal saleh, kemudian dia berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Itu orang-orang yang tidak merugi. Allah tidak katakan bahwa orang yang meninggalkan larangannya itu orang yang tidak merugi. Karena apa? Dengan melaksanakan semua yang Allah perintahkan tersebut, maka mustahil bagi kita untuk melakukan apa yang dilarang Allah lagi. Tidak perlu disebutkan Allah, sudah tersirat. Lakukan saja semua yang empat itu, beriman dan beramal soleh. Jadi iman tidak cukup hanya iman saja, harus dibarengi dengan amal soleh. Kemudian kita berwasiat dengan kebenaran dan juga harus dengan kesabaran. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang kita nasihatkan. Meskipun nasihat kita itu benar, kita perlu sabar menunggu waktu. Karena hidayah tidak bisa kita berikan kepada orang lain. Hanya Allah yang mampu memberikan hidayah dan petunjuk kepada orang lain. Kita hanya berwasiat saja diberitahu oleh Allah. Sampaikan saja. Orang bisa melakukan, orang bisa terima, itu terserah dia. Kita hanya bertugas menyampaikan. Rasulullah saja, paman beliau tidak sanggup. Tidak muslim beliau meninggalnya. Paman beliau yang membela beliau mati-matian. Beliau membela Rasulullah, tapi tidak bertauhid. Maka kita jangan sampai menjadi manusia-manusia yang merugi di dunia ini. Ingatlah bahwa tujuan penciptaan kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isilah hari-hari kita dengan segala ibadah. Tidak hanya ibadah sholat, zikir, tetapi kebaikan yang kita niatkan karena Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itulah tujuan penciptaan kita. Semoga kita menyadari untuk apa kita diciptakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.